Kalau kalian punya budget di bawah 2 juta, pengen punya portable speaker yang bisa kalian pakai buat karaoke, kalian pakai buat dengerin lagu, juga berbagai hal multimedia lainnya seperti kalian pakai buat tonton film, mungkin kalian akan cocok dengan speaker yang akan gua review kali ini. Ini adalah Sidobau X8 Pro. Harga speaker ini ketika gue membuat review ini dijual di harga 1,7 jutaan dan untuk link pembeliannya juga udah gue taruh di deskripsi di bawah. Di video kali ini gue akan share apa yang gue rasakan mengenai apa yang ditawarkan dari X8 Pro ini untuk harga yang ditawarkan. Gue akan bahas fitur-fiturnya juga dan pastinya untuk sound quality-nya. Jadi langsung aja yuk kita mulai videonya. Gue akan bahas mulai dari desain dan build quality-nya. Yang dimana untuk dari sisi desain, dia mempunyai desain yang jenisnya tuh bisa kalian bawa karena dia kayak dikasih strap tali yang bisa kalian pouch yang bisa kalian pakai kayak tas gitu ya. Untuk desainnya sendiri, gue sendiri sih sebenarnya nggak terlalu ada komplain meskipun ini bukanlah selera gue. Tapi overall untuk dari sisi desainnya menurut gue ini desain yang cukup simple, nggak terlalu keramaian juga. Dan untuk dari sisi build quality-nya ini terbilang cukup oke meskipun bukan sesuatu speaker yang spesial ya untuk harga yang ditawarkan. Jadi seperti yang kalian lihat speakernya ada di samping kiri gue ini untuk dari sisi size ini masuk ke size yang medium kalau kalian melihat dari speaker portable yang mempunyai ukuran yang besar ya. Jadi medium di sini karena pasti perbandingannya itu dengan speaker-speaker seperti Harman Kardon Onyx Series misalkan atau bahkan JBL Party Box Series ya, karena memang dia didesain untuk ke arah situ, bukan sebagai speaker compact yang bisa kalian bawa kemana-mana. Untuk beratnya sendiri dia mempunyai berat 2,7 kilo, jadi dia secara berat lebih ringan sedikit dibandingkan Onyx Series yang punya berat di atas 3 kilo. Jadi sebenarnya sih kalau tanpa strap ini akan sedikit merepotkan ya, karena sebenarnya dia nggak ada pegangan sama sekali yang bisa kalian bawa. Jadi kalian harus bawanya tuh seperti ini, tapi kalau dengan ada strap seperti ini tuh akan lumayan membantu buat membawa speaker ini. Kemudian ada tulisan Sidobau di bagian depan sini dan untuk atasnya ini dia ada kayak RGB melingkar di sekeliling tombolnya ini. Untuk ketika pertama gue melihat speaker ini, gue agak sedikit surprise ya dengan banyaknya tombol yang ditaruh di speaker ini, karena banyaknya tombol ini tuh nggak lazim gue temuin di speaker portable sejenis ini ya. Sebenarnya untuk speaker ini tuh disediakan remote control seperti ini, tapi sayangnya remote yang disediakan ini masih berbahasa Cina ya atau Mandarin yang sebenarnya agak sedikit membingungkan. Gue sendiri pun nggak menggunakan remote ini karena gue nggak terlalu tahu apa arti dari masing-masing tulisannya, tapi yang jelas sebenarnya sih kalau mau kalian coba-coba ini nggak akan terlalu ribet ya, karena sebenarnya tombol-tombol yang ada di sini itu mungkin ada di bagian atas ini ya, seperti pengaturan mikrofon dan lain sebagainya. Jadi gue akan bahas aja yuk mulai tombol-tombol yang ada di atas ini tuh fungsinya buat apa aja. Yang dimana yang ujung paling kiri atas ini tuh berfungsi untuk kalian menyalakan Sidobau X8 Pro ini kalau kalian menahan sekitar 2-3 detik. Kemudian kalau kalian tekan tanpa kalian tahan itu dia akan mengganti untuk mode RGB yang berada di atas ini yang bisa kalian matiin juga pastinya. Kemudian di sebelahnya ada tombol M atau untuk pergantian mode input. Di bagian bawahnya ini ada EQ atau equalizer untuk mengganti equalizer yang ada di Sidobau ini. Totalnya ada 3 preset equalizer ya yang ada. Kemudian yang sebelah EQ ini ada untuk mengaktifkan mode TWS ya, karena ketika kalian punya 2 buah X8 Pro kalian bisa menggunakan sebagai TWS atau stereo speaker. Kemudian di sini ada gambar mikrofon. Jadi secara default kalau kalian nyalain speakernya ini fungsi mikrofonnya itu belum langsung terkonek ya. Jadi kalian kalau mau karaoke harus pencet tombol mikrofonnya ini. Kemudian di sebelah kanan tombol mikrofon ini ada 4 buah tombol. Jadi ada tombol R- dan R+ ini untuk mengaktifkan reverb pada mikrofonnya. Dan untuk tombol yang sebelahnya ini ada gambar mikrofon pastinya untuk mengatur volume untuk mikrofonnya. Di bagian bawah ada untuk volume control dan untuk play pause. Jadi di paket pembeliannya kalian disertakan 2 buah wireless microphone yang kualitasnya menurut gua bagus ya, karena untuk mikrofonnya ini gue suka dengan bahannya yang memang udah menggunakan kayak stainless steel untuk keduanya, jadi berasanya cukup kokoh. Dan dia juga udah dikasih kayak informasi LCD yang cukup jelas dan kalian bisa memilih untuk menggunakan frekuensi tertentu ya. Jadi
kalau misalkan sekitar kalian ada acara atau ada yang menggunakan wireless microphone dengan frekuensi yang sama daripada bentrok, kalian bisa mengganti frekuensinya supaya menghindari hal kayak saling terkoneksi gitu ya. Jadi di sini mikrofonnya terbilang cukup bagus dan keduanya sama persis dari sisi fungsinya. Dan juga mikrofon ini juga bisa kalian charge menggunakan Type-C ya. Jadi udah include baterai charger gitu, yang gue sendiri sih selama menggunakan ini belum pernah ngecharge. Jadi baterainya terbilang cukup awet. Dan sekarang kita tes yuk untuk kualitas mikrofonnya. Jadi seperti yang kalian lihat ya, ini gue udah mengaktifkan untuk mikrofonnya. Dan dia belum bisa berfungsi kalau nggak kalian tekan lambang mikrofon yang berada di atas ini. Jadi ketika gue tekan, dia akan terkonek seperti ini. Dan ini kan reverbnya cukup besar ya, jadi gue akan coba kurangin seperti ini dan kalian bisa akan mematikan sama sekali reverbnya. Ini kayak berguna kalau kalian nggak dalam mode karaoke, misalkan mode acara sebagai MC, dan kalau kalian mau kembali menyalakan tinggal kalian atur aja reverb yang bagian atas ini ya. Jadi pemilihan reverbnya juga cukup luas, gue rasa ada kayak sekitar 7 step gitu. Kemudian sebelahnya ini untuk volume dari mikrofonnya, jadi bisa kalian kecilin dan kalian besarin. Untuk volume mikrofonnya sendiri ini terpisah dengan volume pada speakernya. Jadi kalau kalian mengatur besaran volume speaker di bagian bawah yang volume mikrofonnya ini. Jadi untuk pengetesan mikrofonnya seperti ini, dan gue ngerasa untuk kualitas mikrofon ini cukup baik, kecuali kalian mendengarkan dari jarak yang sangat dekat seperti ini ada sedikit noise ya. Tapi kalau kalian pakai di jarak normal itu sama sekali nggak ada masalah. Dan untuk kedua mikrofon ini terbilang bagus, nggak ada storing sama sekali. Bahkan ketika kalian gunakan di jarak yang dekat seperti ini, yang biasanya suka ada bunyi nying gitu ya kalau kalian mengarahkan mikrofon ini ke arah speakernya. Tapi di sini nggak terjadi hal tersebut. Jadi gue cukup suka dengan kualitas mikrofonnya untuk sebuah portable speaker seperti Sidobau X8 Pro ini. Oke, selanjutnya sekarang kita lihat untuk bagian belakang speakernya ya. Di bagian belakang speaker ini ada sebuah flap karet yang ketika kalian buka, kalian akan melihat ada berbagai input yang masih disediakan di X8 Pro ini. Jadi selain dua wireless microphone yang disediakan Sidobau, kalian juga bisa menggunakan satu external microphone di bagian belakang sini, tinggal kalian colok aja. Kemudian input lain seperti auxiliary, kemudian micro SD card, dan USB itu masih disediakan di X8 Pro ini. Dan juga untuk charging portnya dia simple, hanya menggunakan USB Type-C ya. Meskipun untuk pengecasannya sendiri membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar mungkin 4 jaman. Tapi untuk overall gue suka sih dengan sistem Type-C seperti ini, karena biasanya untuk speaker-speaker yang punya size yang besar, apalagi dengan tipenya multimedia seperti ini tuh, colokannya modelnya udah terpisah ya, kayak colokan AC untuk listrik gitu. Jadi dengan colokan Type-C seperti ini akan lebih fleksibel, kalian nggak harus membawa kabel tambahan secara terpisah, karena kan basicnya Type-C itu sama-sama seperti kabel charger handphone kalian. Kemudian untuk speknya sendiri seperti power outputnya, dia udah menggunakan power output sebesar 120 watt. Angka yang nggak main-main ya yang diklaim Sidobau. Meskipun pada kenyataannya 120 watt itu agak sedikit over menurut gua, karena untuk realnya mungkin sekitar di 40-50an watt ya, karena dia nggak berbeda terlalu jauh dengan speaker-speaker seperti Harman Kardon Onyx Series untuk power outputnya. Kemudian spek lainnya seperti baterainya yang diklaim bisa bertahan hingga 8 jam, dan menurut gue itu angka yang sangat mungkin karena memang dia cukup awet ya, meskipun gue sendiri nggak ngukur untuk kapasitas baterai dari full. Tapi selama gue menggunakan Sidobau ini 8 jam, gue ngerasa sih mungkin aja tembus kok, karena memang baterainya sendiri terbilang cukup awet. Apalagi kalian menonaktifkan sistem RGB-nya, dan kalau kalian nggak pakai untuk mode karaoke-nya, kalian matiin aja fungsi mic yang berada di atas ini, itu akan memperpanjang untuk umur baterai untuk playing musiknya. Jadi gue rasa baterainya juga terbilang cukup. Dan yang terakhir untuk Bluetooth versionnya, dia menggunakan Bluetooth versi terbaru 5.3, dan ketika gue pakai untuk nonton YouTube sih gue nggak mengalami hal yang mengganggu ya, baik dari sisi latency maupun dari sisi kestabilan untuk konektivitasnya. Untuk dialognya berjalan lancar, gue nggak merasakan dialognya itu tertinggal dan berasa kayak mengganggu sama sekali enggak. Jadi overall untuk latensinya sih kalau kalian hanya pakai untuk kebutuhan multimedia, di sini terbilang oke. Jadi itu aja ya kalau kita bahas dari fitur-fitur yang ada di X8 Pro ini. Jadi sekarang gue akan masuk ke
bagian sound quality-nya. Kira-kira seperti apa kualitas dari X8 Pro ini? Kita mulai dari equalizer dulu, yang dimana si Dobo ini mempunyai 3 preset equalizer seperti yang udah gue mention di awal. Untuk 3 preset equalizer ini hanya satu preset yang biasa gue gunakan, yaitu preset default-nya. Jadi untuk membedakan 3 preset ini, kalian bisa melihat di status EQ yang ada di atas ini ya. Ketika dia mati itu adalah mode default, dan ketika dia nyala warna putih dan warna hijau itu adalah 2 preset yang berbeda. Yang gue rasakan sih untuk defaultnya dia punya karakter yang balance. Kemudian ketika kalian switch ke yang lampunya warna putih, dia benar-benar mengutamakan high frekuensinya. Jadi hanya vokal dan treble-nya aja, tapi untuk bassnya agak sedikit dihilangkan. Mungkin ini lumayan berguna ketika kalian pakai buat misalkan acara sambil ngomong gitu ya. Jadi suara orangnya itu akan lebih di boost ya, jadi lebih kencang gitu berasanya untuk volumenya. Dan yang ketiga adalah ketika kalian menggunakan di lampu warna hijau, yang dimana gue rasa itu lebih kayak ke extra bass gitu ya, yang akan merubah suaranya menjadi bass banget. Treble-nya jadi hilang, dan kemudian dia memang benar-benar mengutamakan di area bass saja, yang kalau buat gua sih di antara ketiganya ini yang preset bawaannya atau yang equalizer-nya mati adalah yang terbaik untuk all around. Untuk preset bawaannya sendiri menurut gua untuk treble-nya dia mempunyai treble yang cukup sparkling, cukup jelas, clear juga, dan gue ngerasa sih dari sisi treble-nya lumayan enak ya, dalam artian dia tipikal treble yang bisa menampilkan extension cukup baik, nggak berasa mendem tapi nggak berasa terlalu tajam atau berasa mengganggu untuk pendengaran kalian. Jadi dengan treble-nya oke buat sebuah multimedia speaker. Jadi untuk area vokalnya memang bukanlah yang paling natural, tapi gue ngerasa vokalnya oke. Dan kemudian untuk suara bassnya fun, menggelegar, iya, dan kemudian dia bukan tipikal bass yang overpower yang akan menutupi area lainnya. Dalam artian sih gue ngerasa kalau kalian bass head, kalian bisa masuk kok ke speaker ini, tapi dia bukanlah di speaker yang bassnya paling gede di bawah 2 juta ya, karena untuk speaker di bawah 2 juta, kalau kalian mengutamakan bass, Anker Motion Boom mempunyai bass yang lebih menggelegar, tapi di sisi lain untuk fungsi dan fiturnya pastinya berbeda dengan si Dobo X8 Pro ini. Jadi sekali lagi untuk area bassnya kalau bisa gue kategoriin sih dia tetap di bawah Motion Boom, di bawah Onyx Series, tapi dia di atas semacam kayak Charge 5 atau medium speaker lainnya yang memang cukup wajar mengingat size-nya yang memang lebih besar dibandingkan medium speaker pada umumnya ya, karena ini sebuah multimedia speaker. Jadi untuk sebuah speaker di bawah 2 juta dia menawarkan bass yang oke, dan terutama bisa cukup berasa impact-nya apalagi dengan size yang nggak terlalu besar seperti ini. Untuk power output-nya sendiri di sini terbilang cukup aja, cukup dalam artian kalau kalian pakai hanya untuk di rumah, kemudian untuk ruangan kalian yang nggak terlalu besar seperti gua contohnya, untuk ruangan sekitar 20 meter persegian masih bisa memenuhi ruangan gua dengan sangat baik dan cukup effortless ya, karena gue hanya membutuhkan volume sekitar 60% aja udah cukup kenceng. Dan untuk volume kontrolnya di sini akan sedikit aneh karena dari 0 sampai 70% tuh kayak penaikan suaranya sedikit, tapi untuk 70% ke atas tuh dia langsung naik step-stepnya tuh lumayan beda kenceng gitu ya. Jadi kalian jangan kaget kalau kalian ketika memutar speaker ini di 60% kok suaranya masih agak pelan, tapi begitu kalian naikin terus di atas 60% dia akan mulai naik ke area yang lebih berasa sensitif gitu. Jadi untuk volume dan powernya nggak ada masalah, tapi kalau ketika gue coba di ruangan yang lebih besar di sekitar 70 meter memang agak sedikit keteteran ya. Untuk volume 90% bahkan di 100% aja terdengar agak maksa buat memenuhi ruangan tersebut. Jadi speaker ini cocok untuk kalian yang memang membutuhkan speaker di rumah yang nggak terlalu besar untuk ruangannya. Dan kalau kalian pakai untuk party speaker sih untuk di bawah 2 juta gue ngerasa masih oke kok, karena memang untuk para pesaingnya sebuah party speaker di bawah 2 juta memang nggak banyak yang menawarkan power yang signifikan lebih kenceng dibandingkan S8 Pro ini. Meskipun sekali lagi untuk klaim yang 120 watt tersebut gue tetap nggak bisa mengklaim 120 wattnya itu real ya, karena secara watt sebagai contoh untuk Onyx Series saja tuh kalau nggak salah di sekitar 50-60an watt. Gue ngerasa Onyx Series tuh malah lebih powerful dari sisi wattnya dibandingkan X8 Pro ini yang klaimnya 2 kali lipat lebih besar. Jadi untuk real powernya sih gue rasa ada di sekitar 40-an sampai 50 watt ya. Memang dia di atas Charge Series yang sekitar 30 watt tersebut, tapi di bawah Onyx Series. Jadi
Untuk powernya, untuk size-nya yang nggak terlalu besar, gua ngerasa di sini udah cukup banget. Jadi dengan kata lain, kesimpulannya sih kalau dari gua ngerasa untuk price performance buat apa yang ditawarkan dari X8 Pro ini salah satu speaker yang bisa gua rekomendasikan kalau kalian mencari speaker dengan fitur dua wireless microphone untuk kalian pakai karaokean buat senang-senang di rumah, buat denger musik juga enak, kemudian kalian pakai buat berbagai multimedia lain seperti nonton film. Kalian bisa colokkan speaker ini sebagai pengganti suara TV kalian, sebagai mini soundbar dalam tanda kutip. Ini speaker yang sangat cocok dan untuk harga di bawah 2 juta, kualitas suaranya nggak ada hal yang bisa gua kritik ya, apalagi dengan fitur-fitur yang ditawarkan dari X8 Pro ini. Jadi overall, ini speaker yang bagus secara price performance, tinggal kalian putuskan aja kira-kira speaker ini cocok atau enggak buat kebutuhan kalian. Itu aja yang bisa gue share mengenai pengalaman gue tentang Cidobo X8 Pro ini. Sekali lagi kalau kalian berminat, tinggal kalian cek aja untuk link pembelian yang udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Sekarang yang terakhir gue akan putarkan sedikit sound sample dari X8 Pro ini dengan 3 preset equalizer yang berbeda. Jadi mudah-mudahan kalian ada sedikit gambaran mengenai kualitas suara dari X8 Pro ini. Thank you for kalian nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya. I guess it was